Medan. Siap, Tad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun al-hadis. Jamaah syiar malam rahimakumullah yang sudah hadir di laman Zoom ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali ya dalam kajian rutin kita bedah kitab Sistem Ekonomi Islam. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas bagian terakhir yang terkait dengan sistem uang. Sebenarnya sedikit ya, karena kemarin sudah diulas, tapi nanti ada sedikit tambahan mungkin materi yang masih terkait dengan bukan aplikasi ya, transaksi yang terkait dengan mata uang atau uang kertas. Baik, saya coba share ya pada kesempatan malam ini. Saya cari dulu kok kenapa belum muncul. Jadi kita akan membahas terkait dengan sistem uang kertas ya. Sistem uang kertas yang sebenarnya kemarin sudah kita bahas sebagian ya kan. Jadi sekarang hanya pendetilan aja ya, pendetilan dari yang sudah kita bahas ya. Baik, jadi kalau kita lihat terkait dengan uang kertas ya, kita pahami di buku Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pembahasan terkait dengan sistem uang itu ada dua ya, ada uang logam, ada uang kertas. Uang logam beliau membahas dengan dua bahasan. Yang pertama uang logam, satu logam yang berlaku di satu negara, dan yang kedua uang logam yang digunakan dua atau yang disebut dengan paralel standar. Kemudian yang kedua uang kertas itu ada tiga, substitusi money, representatif, dan fiat money. Baik, kita lihat yang pertama, apa sih yang disebut dengan sistem uang satu logam ya. Sistem uang satu logam itu adalah sistem di mana uang utamanya terbatas pada satu cetakan logam ya. Jadi uang yang beredar yang dicetak oleh institusi yang berwenang dalam hal ini negara atau kerajaan itu hanya satu jenis logam. Bisa emas saja, bisa perak saja. Ini yang pernah diterapkan di masa lampau ya. Misalnya mata uang perak atau dirham itu digunakan di negara adidaya Persia pada saat itu, yang sekarang mungkin masuk wilayah Iran dan Irak, yang disebut dengan Sasania. Ya. Contoh lain adalah mata uang dinar, itu yang digunakan di Imperium Romawi. Nah, pada saat itu, ya, baik pedagang dari Persia maupun pedagang dari Romawi itu datang ke Mekah. Dan keduanya itu masing-masing membawa dengan mata uang, perak dan dinar dan dirham. Sehingga di Mekah itu kemudian kedua mata uang itu ada, ya. Termasuk juga di Madinah itu kan. Nah, inilah pada akhirnya kalau kita lihat dalam sejarah Islam,
kedua mata uang ini, perak dan dirham dan dinar, itu kemudian diberlakukan. Jadi pada masa awal kekuasaan Rasulullah, Rasulullah tidak mencetak sendiri uang, tapi masih menggunakan uang yang beredar di masyarakat, baik perak maupun uang emas. Ya. Itu yang pertama, uang sistem ya, satu logam. Kemudian ada yang menggunakan sistem logam paralel. Ya. Apa yang disebut dengan sistem logam paralel? Syekh Taqiyuddin menyebutkan sistem dua logam atau sistem paralel adalah sistem yang menggunakan dua logam, yaitu emas dan perak sebagai mata uang utama di negara yang bersangkutan. Ya kan? Nah, ada beberapa kriteria menurut Syekh Taqiyuddin agar penggunaan sistem dua logam ini optimal, ya, itu ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah uang yang dicetak dalam bentuk emas tadi harus memiliki daya kemurnian yang tanpa batas. Artinya maksudnya tidak kemurniannya itu mendekati 100%, ya kan. Nah, itu ya yang pertama, ya kan. Yang kedua, ada kebebasan bentuk terkait dengan batangan dua macam logam tersebut, ya. Makanya sebelum Rasulullah, sebelum Islam itu tidak ada standar khusus, ya kan, termasuk beratnya itu kan. Pada masa Rasulullah lah, ya, pada masa Umar bin Khattab atau khalifah setelahnya, baru ada standarisasi, gitu kan. Dan ketika mencetak sendiri, sebelumnya memang ya tidak ada batasan, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, di sana harus ada ukuran standar antara dua nilai cetakan emas dan perak tersebut. Perbandingan, ya kan. Walaupun tidak selalu fix, tidak selalu sama, ya. Misalnya kalau kita perhatikan, ya, pada zaman Rasulullah di awal-awal, ya, perbandingan antara emas dan perak itu hampir sedikit kali, gitu kan. 1 berbanding 10, gitu kan. Sehingga nisab zakat perdagangan misalnya, nisab zakat, ya kan, zakat itu emas 20 dinar, zakat perdagangan maksudnya ya, zakat perdagangan nisabnya itu kalau menggunakan standar emas itu 20 dinar, kalau menggunakan standar perak itu 200 dirham. Berarti kan 1 berbanding 10, gitu kan. Nah, tapi ini tidak selalu tetap, tergantung kondisi ekonomi, fluktuatif, gitu kan. Pernah sampai juga perbandingannya 100, dan kalau kita bandingkan hari ini malah lebih besar itu kan. Antara harga emas dan perak itu ketika tidak dijadikan mata uang, harga emas itu mencapai 1 juta kurang lebih, harga perak itu sekitar mungkin berapa ya? 20 atau 30 ribu, gitu kan. Jauh sekali. Dulu pada masa Rasulullah itu perbandingannya 1 berbanding 10, gitu kan. Nah, sehingga sering sekarang kemarin itu ada pertanyaan dan sudah kita bahas sebenarnya standar untuk zakat perdagangan, karena uang sekarang tidak menggunakan standar emas dan perak, ya, maka yang digunakan itu adalah yang terendah, yaitu standar perak. Nah, ini sistem logam paralel, ya. Ada beberapa kelebihan menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ketika sebuah negara menggunakan sistem paralel, ada 3 minimal. Yang pertama, kalau kita lihat, beliau menyebutkan sistem uang dua macam logam ini atau yang disebut dengan sistem paralel tadi itu sangat unik, ya. Di mana sistem tersebut bisa menjadikan jumlah uang yang dipergunakan untuk perputaran menjadi besar. Jadi dengan dua logam ini sebenarnya hilang kekhawatiran, wah, kalau transaksinya banyak, apakah bisa mengcover, gitu kan, emas atau perak. Nah, kalau digabungkan emas dan perak, ini akan menjadi sebuah kekuatan, ya, dari sisi jumlah. Sehingga tidak akan ada transaksi yang tidak tercover dengan dua mata uang ini, gitu kan. Terlebih lagi seperti yang pernah kita bahas bahwa ketika menggunakan sistem emas dan perak, ya, sebenarnya harga-harga itu tidak terlalu relatif jauh, gitu kan, dengan barang, gitu kan. Karena uangnya sendiri merupakan barang yang dijamin dengan zatnya, gitu kan. Sehingga tidak terjadi inflasi yang rutin tiap tahun, ya. Kalau sekarang kan terus, ya,
Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, zaman saya kuliah 30 tahun yang lalu, gitu kan, itu ya nasi goreng cuma 750 perak, gitu kan. Sekarang nasi goreng sudah 15.000 atau 20.000. Terjadi inflasi yang luar biasa. Nah, ketika menggunakan sistem emas dan perak, gitu kan, dua mata uang ini, daya belinya tetap tinggi, itu kan, sementara keduanya bisa digunakan, sehingga tidak ada kekhawatiran ada transaksi yang tidak terbackup, gitu kan. Ditambah lagi seperti yang saya jelaskan, ketika menggunakan sistem uang emas dan perak, juga negara akan menerapkan pengawasan yang ketat, tidak boleh ada penimbunan, sehingga velocity atau perputaran uang itu sangat cepat. Itu yang pertama, itu kan. Yang kedua, dengan menggunakan dua standar tadi atau dua logam tadi, harga-harga akan tetap terjaga dengan standar yang tinggi, karena tadi ya emas dan perak saling melengkapi, itu kan. Dengan begitu maka ini akan mendorong bertambahnya laju produktivitas, ya. Karena harga tetap terjaga, ya, tidak terjadi inflasi. Inilah yang terjadi pada masa Islam, gitu kan. Ketika Islam menggabungkan dua mata uang ini, emas dan perak, berlaku di negara, gitu ya. Dan yang ketiga, kelebihannya menurut Syekh Taqiyuddin, dengan menggunakan sistem paralel ini, harga-harga itu sangat kecil kemungkinannya mengalami perubahan secara drastis, ya. Yang ini tentu akan bisa mengakibatkan atau memberikan efek positif, ya, stabilnya ekonomi, ya. Tapi kalau misalnya satu atau dua, salah satu logam, emas atau perak, biasanya ada cenderung untuk kurang stabil, ya, sehingga akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin, ya, sistem sistem logam paralel, ya, keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan sistem tersebut. Nah, sistem ini hanya diterapkan itu di negara Islam, gitu kan, pada zaman Rasulullah sampai terakhir Khilafahan Utsmani. Karena itu kalau kita lihat juga nggak bisa dikatakan sebenarnya mengadopsi dari Persia atau Romawi, gitu kan, karena memang Persia dia hanya menggunakan standar perak, Romawi dia hanya menggunakan standar emas. Nah, Islam kemudian seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, menggunakan dua mata uang ini untuk berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ya kan. Itu yang uang logam. Kemudian uang kertas, seperti yang pernah kita bahas juga minggu yang lalu. Jadi uang kertas itu ada 3 jenis, ya. Cuman apa sih sebenarnya yang disebut dengan uang kertas? Uang kertas itu sebenarnya uang yang terbuat dari kertas. Sesuai dengan namanya, ada gambarnya, ada capnya biasanya, serta nominal tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, gitu kan. Nah, jadi itu uang kertas. Nah, uang kertas ini di tengah yang pernah berlaku itu kan, ya, di dunia itu kan. Jadi kalau yang berlaku sekarang tinggal satu itu kan, fiat money itu kan. Tapi yang pernah berlaku uang kertas ini ada 3 jenis itu kan. Yang pertama adalah uang kertas substitusi, ya, yaitu uang kertas yang mencerminkan kadar jumlah emas dan perak dalam bentuk uang atau batangan, gitu kan, yang disimpan di tempat tertentu yang memiliki nilai logam sebagaimana nilai nominal yang dimiliki oleh uang kertas tersebut. Nah, sehingga ini bisa dengan bebas ditukarkan sesuai dengan permintaan. Nah, ini uang kertas substitusi. Karena sifatnya substitusi, maka kalau kita bicara hukum, berarti sama hukumnya itu dengan hukum yang aslinya, emasnya ataupun peraknya, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya emas, punya perak, ya berarti kalau kita lihat terkait dengan nisab zakatnya, ya masing-masing memiliki nisab yang berbeda, ya. Emas beda, perak beda. Kalau substitusinya memang tadi kan, nanti mungkin yang beredar di masyarakat, ya, terkait dengan uang kertas itu, uang kertas substitusi itu, ada yang mewakili emas, ada yang mewakili perak. Ini akan terlihat dari nominal yang ditetapkan, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ini uang kertas yang dijamin, yang disebut dengan representative money, itu kan,
yaitu uang kertas yang disepakati oleh penandatangannya ya, untuk membayarkan mata uang logam tertentu kepada pembawanya. Artinya ini biasanya yang mencetak bisa negara, bisa bank gitu kan. Nah, dalam uang kertas yang dijamin ini ya, itu yang sering disebut juga uang kertas bank, banknot gitu kan, atau uang kertas yang terjamin, tadi representatif money. Nah, sumbernya yang mengeluarkan itu bisa pemerintah, bisa juga swasta gitu kan. Menarik kalau kita lihat ya, swasta dalam artian bank gitu kan. Ternyata misalnya di Amerika Serikat yang mencetak dolar itu bukan pemerintah, tapi Fed ya kan, federal ya. Dan itu swasta itu kan. Dulu ada yang bertanya, di Indonesia yang mencetak siapa? BI gitu kan. BI ini milik siapa gitu kan. Nah, kalau BI kan milik pemerintah, bank sentral gitu kan. Nah, jaminannya, ya, maaf, jaminannya ya dulu ini pernah diterapkan ya, bisa 3/4, bisa 2/3, atau bisa 1/3. Nah, ini yang disebut uang representatif. Jadi masih ada di BI atau di gudang pencetak uang itu adalah jaminan dalam bentuk logam, baik emas atau perak, sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ketentuan jaminannya. Yang terakhir itu yang disebut dengan fiat money, gitu kan. Fiat money ini adalah uang kertas yang tidak dapat ditukar dengan logam murni, ya. Atau tidak bisa ditukar, namanya inconvertible money, itu kan. Sering juga disebut uang kertas atau disebut juga paper money, gitu kan. Nah, uang kertas ini yang mengeluarkan itu pemerintah, gitu kan. Dikeluarkan oleh pemerintah, ya. Sehingga pemerintah menjadikan uang kertas tersebut sebagai uang utama. Namun uang kertas tersebut tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak, dan juga tidak dijamin dengan cadangan emas dan perak. Lalu apa yang kemudian membuat uang itu kemudian berlaku di tengah-tengah masyarakat? Itu adalah undang-undang. Undang-undanglah yang melindungi ya, pemerintah ataupun bank yang menerbitkan atau yang mengeluarkannya. Sehingga dengan undang-undang tersebut, uang kertas tadi itu bisa ditukar dengan emas perak ataupun juga dengan barang-barang yang lainnya. Nah, itu saya kira secara singkat yang terkait dengan sistem uang kertas ya. Terakhir ini mungkin bonus ya kan, kalau di kitab itu nggak ada, itu kan. Ini kebetulan saya ini sekalian ya, ini kebetulan saya minggu lalu itu ngisi ya. Dan sekalian saya minta doanya kepada jamaah sekalian ya. Mungkin nanti kita bertemu lagi bulan Mei Ustaz ya kan. Karena insya Allah saya mohon doanya Rabu besok, Kamis ya. Kan saya eh, umroh akhir Ramadan sampai tanggal 26 April, sehingga kita ketemu lagi mungkin 1 Mei nanti ya. Nah, salah satu kajian yang saya sampaikan kepada jamaah umroh saya itu terkait dengan hukum-hukum transaksi ya, penggunaan uang ketika berada di luar negeri. Ini masih berhubungan gitu kan dengan uang kertas ya. Nah, apa transaksi-transaksi yang biasanya muncul ya kalau kita melakukan perjalanan luar negeri dengan menggunakan uang kertas ini ya kan? Ada kurang lebih 5 transaksi gitu kan yang biasanya muncul ya, yang kadang-kadang kalau kita tidak mengetahui hukumnya bisa jadi terjebak pada keharaman ya kan. Yang pertama adalah kita mengambil uang di ATM di luar negeri ya. Kita tabungan kita rupiah gitu kan. Tapi kita mengambil mata uang lokal. Misalnya di Malaysia yang keluar jelas nggak akan rupiah itu kan. Di ATM Malaysia berarti yang keluar itu adalah ringgit ya. Kalau di Arab Saudi yang keluar itu rial. Kalau di Turki kita ngambil yang keluar itu adalah lira gitu kan. Nah, pertanyaannya bagaimana hukum mengambil mata uang tersebut ya, mengambil uang kita di luar negeri, uang rupiah gitu kan. Yang kedua adalah menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang lokal di money changer. Saya kira ini sudah pernah kita bahas sebenarnya, tapi kita bahas lagi sepintas. Terakhir, bagaimana menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang lokal sesama teman. Nah, ini pengalaman saya juga pernah ketika ada yang teman mau nukar, ya kan,
Tapi rupiahnya belakangan, saya tolak gitu kan. Kemudian yang keempat, meminjam uang pada teman dalam bentuk mata uang asing, ya, bukan mata uang rupiah itu kan, karena sedang di Mekah misalnya pinjam real. Nah, bagaimana ketentuan pembayarannya? Dan terakhir itu belanja di supermarket dengan kartu debit. Kita punya kartu debit, masuk di supermarket di luar negeri. Nah, bagaimana kemudian hukumnya? Nah, ini kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, mengambil mata uang di ATM dengan mata uang lokal. Ya. Faktanya adalah kalau Bapak Ibu sekalian berada di luar negeri, ya, kemudian punya tabungan di dalam negeri, kemudian mengambil uang, ya, kita menarik tunai uang rupiah via ATM, tapi yang keluar itu mata uang lokal. Maksudnya kita tabungannya rupiah, gitu. Kita menabung rupiah, itu kan. Kalau misalnya nabungnya dolar nggak masalah, tapi kan rata-rata menabung rupiah. Nah, di luar negeri kita akan mengambil uang yang keluar jelas bukan rupiah. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, ternyata kalau kita kaji hukumnya itu mubah atau boleh. Ya. Jadi dalilnya itu apa? Kebolehan hal tersebut. Dalilnya itu adalah hadis tentang kebolehan pertukaran valuta asing tersebut. Ashof, gitu kan, dalam fikih atau money exchange, gitu kan, yang berbeda jenis, misalnya rupiah dengan rial, rupiah dengan dolar, dan sebagainya. Cuman syaratnya transaksi tersebut diperbolehkan itu harus dilakukan secara ya dan biadin, yaitu terjadi. Lalu bagaimana logikan ke tidak, karena dijelaskan dalilnya pertama yang bersifat umum, ya, di mana Rasulullah menyatakan bi'u dzahaba wal fiddah kaifa syi'tum yadan biyadin. Tukarkanlah emas dan perak sesuka hati kalian selama itu dilakukan secara tunai. Maksudnya harganya ya. Kemudian yang kedua ini hadis yang umum yang juga sering digunakan terkait dengan hadis yang barang ribawi kan. Di mana Rasulullah bersabda adzahabu bil dzahabi wal fiddatu bil fiddah wal biru bil biri wasyairu bisyair wa tamru bitamri wal milhu bil milhi mislan bi misli sawaun bisawain ya dan biadin faida ikhtalafat hadil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana ya dan biadin. Jadi emas ditukarkan dengan emas dan seterusnya itu diperbolehkan ya, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, tapi syaratnya harus sama takarannya. Mislan bimislin. Bukan syarat yang kedua itu kontan, ya dan biadin. Dan jika berbeda jenis, jualah sesukamu, tapi tetap syaratnya itu harus kontan. Ini yang menjadi landasan tentang kebolehan kita mengambil ATM di luar negeri ya, padahal tabungan kita tabungan rupiah. Nah, dari hadis tersebut, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu kan menjelaskan ya, bolehnya sorob tersebut sama saja baik secara kontan ya dan biadin dengan membawa mata uang secara konkret di majelis akad seperti yang terjadi di money changer maupun secara kontan dengan menukarkan uang yang statusnya dalam tanggungan as-sorof mafi azimah. Maksudnya adalah menukarkan uang yang menjadi piutang atau adain di dalam majelis akad. Nah, kondisi ini misalnya gini ya, si A punya utang rupiah, si B punya piutang dolar, gitu kan. Nah, ketika kemudian ditukarkan, masing-masing kan fidimah dalam tanggungan. Nah, sesuatu yang sama-sama fidimah itu sama-sama dianggap hadir, sehingga boleh kemudian dibayar dengan mata uang yang berbeda. Misalnya kita punya utang dolar, ya, kemudian kita bayar dengan rupiah. Nah, diperbolehkan. Syaratnya itu apa? Syaratnya itu adalah kursnya itu pada saat terjadinya transaksi pembayaran, bukan saat terjadinya utang piutang. Nah, itu yang menjadi landasan. Nah, alasan lain disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin ya.
ini masih sebenarnya pembahasan di ini ya, tentang uang kertas ya, pertukarannya gitu kan. Nah, beliau menyebutkan bahwa alasannya karena azimah al-hadirah kal ain al-hadirah. Piutang yang menjadi tanggungan di majlis akad hukumnya sama dengan uang yang hadir di majlis akad. Itu, nah dalilnya yang lebih tegas itu adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Asrom ya dalam sunannya. Ini adalah terkait dengan salah seorang sahabat Rasulullah yaitu Ibnu Umar ya kan. Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, kuntu abi'u al-ibila. Ibnu Umar, dulu aku menjual unta di daerah Baki. Ya. Fa'abi'u bidananir. Ya. Aku menjual dengan dinar. Wa akhadu darohim. Dan aku mengambil, artinya menerima bayaran, itu dengan dirham. Sebaliknya, wa abi'u bidarohim, aku menjual dirham. Wa akhaduhu dananir. Dan aku menerima pembayaran, itu dinar. Akhudhu hadihi min hadihi wa uqtiya hadihi min hadihi fa'ataitu. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW wa huwa fi baiti Hafsah. Kebetulan Rasulullah sedang ada di rumah Hafsah. Fakultu aku bertanya, ya Rasulullah, ruwaidaka as'alaka inni abi'u. Ya, aku bertanya kepadamu sesungguhnya, nah sama tadi ya. Sesungguhnya aku menjual unta di daerah Baki, aku menjual dengan dinar, mendapatkan dirham, menjual dengan harga dirham, mendapatkan dinar. Mengambil ini dan itu, dan memberikan ini dan itu. Kemudian Rasul menjawab, la basa. Nah ini, ya, Rasul menyatakan, la ba'sa anta khudaha bi'siri yaumiha. Tapi dengan syarat, dengan tingkat kurs pada saat itu. Pada saat terjadinya pembayaran. Bukan pada saat terjadinya transaksi. Dan yang kedua, selama kalian tidak berpisah atau masih di dalam majelis itu. Itu poin yang pertama itu kan. Ini terjemahannya itu kan. Saya kira udah kita lewat karena sama itu kan. Baik. Jadi hukum mubahnya itu dengan syarat tadi perhitungan dilakukan pada saat transaksi, pembayaran dilakukan sebelum berpisah atau di majelis akad. Itu yang pertama. Yang kedua, menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang lokal di money changer. Ini faktanya, misalnya kita menukarkan rupiah ya. Saya kira ini sudah jelas, hadisnya sama di atas. Mubah dengan syarat tadi, dilakukan secara ya dan biadin, di mana penerimaan uang lokal tersebut terjadi di majelis akad tanpa ada penundaan. Ya. Dalil kebolehannya tadi sudah kita sebutkan sama ya di atas ya kan. Jadi di sini sebutkan dalilnya kebolehan adalah hadis yang sudah dikemukakan sebelumnya tentang bolehnya sorof ya, tukar menukar uang yang berbeda jenis, misalnya rupiah dengan lira, asalkan tadi dilakukan secara yadan biadin, yakni terjadi serah terima di majelis akad. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sering terjadi, menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang lokal, tapi sesama teman, ya kan. Nah, bagaimana faktanya? Faktanya itu adalah kita menukarkan rupiah dengan real. Maaf ini bukan Real Madrid ya. Real harusnya. Real sama teman. Nah, hukumnya sama mubah dengan syarat dilakukan secara ya dan biadin. Yaitu penerimaan uang lokal itu terjadi di majelis akad ya. Sorry, bukan di money changer ya. Di majelis akad di tempat bertemunya kedua orang itu ya. Dalil kebolehannya juga sama itu kan, yaitu diperbolehkan terkait dengan pertukaran mata uang tersebut. Cuman ada beberapa ketentuan, contoh ya secara real ya, misalnya tukar rupiah dengan real. Nah ini hukumnya mubah. Jadi 1 real itu 4.000, berarti kalau 100 real itu 40.000. Nah misalnya tukar itu kan, temennya masih ada cadangan realnya gitu kan, sementara teman yang satu membutuhkan dan dia sudah habis gitu kan. Nah ini bisa itu dilakukan tukar menukar sah. Bisa 4.000, bisa 5.000 tergantung kesepakatan. Ya. Tapi kalau kita lihat yang kedua, ya
dengan catatan kontan tadi. Ya. Nah, tapi ada yang nggak boleh gitu kan. Ya. Tukar rupiah dengan real tadi, ya kan. Nah, sama tadi, kursnya itu 4.000, ya. Berarti ditukar 100 real dengan 40.000, tapi uang realnya sekarang 100.000, nah baru dibayar 20.000, 20.000-nya lagi besok. Nah ini nggak boleh, haram, gitu kan. Kenapa? Karena ada yang tidak tunainya, ya. Tidak tunainya, maka kalaupun mau dipisah, yang 20.000-nya berarti 50 real itu sah, gitu kan. Berarti harus mengembalikan 50 realnya, gitu kan. Nah, tapi kan justru dia nukar itu karena nggak punya, gitu kan. Nah, biasanya ini sering terjadi seperti ini. Nah, ini kemudian tidak diperbolehkan, gitu kan. Jadi harus tunai, gitu kan. 40. Kalau di tengah-tengah gini, ini cenderung untuk transaksi yang diharamkan, gitu kan. Ya. Itu yang ketiga ya, contoh berikutnya, gitu kan. Nah, begitu juga contoh lain, ini juga sama, gitu kan, haram. Ya. Kalau penukarannya besok, jadi rupiahnya sekarang, dolarnya misalnya ganti dengan dolar, seperti yang pernah kita bahas ya, $1 15.000, itu kan ditukar dengan uang rupiah, ya, uang rupiahnya sekarang, sorry, dolarnya sekarang, rupiahnya besok. Jadi tukar itu. Nah itu juga nggak boleh, haram itu kan. Karena apa? Karena tidak terpenuhi syarat ya dan biadin. Jadi nanti lebih baik daripada gini, akadnya itu adalah pinjam ya, pinjam $1. Nah tapi nanti problemnya di pembayaran, hati-hati juga itu kan. Jangan sampai juga nanti terjebak dengan riba. Nah nanti kita masuk ke pembahasan yang keempat ya. Meminjam uang kepada teman dalam bentuk mata uang asing. Faktanya seperti apa gitu kan. Misalnya Tuan A meminjam ke Tuan B gitu kan, sebesar 1.000 real gitu kan, dengan kurs pada saat meminjam 3.500 dan berjanji membayar dalam waktu 1 minggu. Ya, misalnya pas nyampe di rumah gitu kan. Yang pertama, dibayar dalam bentuk mata uang real ya sebesar 1.000, hukumnya boleh, mubah gitu kan. Jadi hukumnya mubah, ya memang itu aktual ya, real dibayar real. Lalu bagaimana kalau dibayarnya dalam bentuk rupiah ya? Misalnya dibayar sesuai dengan kurs pada saat meminjam, dibayar 7,5 juta. Nah ini nggak boleh gitu kan. Haram, kenapa? Karena ya tadi berarti pembayaran ini tidak tunai ya, tidak ya dan biadin. Kenapa? Karena kursnya, uang realnya waktu itu kita terima ya pada saat transaksi ya, pembayaran rupiahnya itu kemudian dilakukan pada saat seminggu kemudian. Tapi kalau dibayar dalam bentuk rupiah sesuai dengan kurs pada hari pembayaran itu diperbolehkan. Misalnya ternyata pada saat itu kursnya disepakati atau yang ada 3.450, berarti dia bayar 3.450. Nah itu hukumnya mubah itu kan. Ini yang sama dengan tadi itu kan, utang ya dolar dibayar kemudian, sorry, utang dinar dibayar dirham, utang dirham dibayar kemudian dinar. Nah cuman kursnya itu yang harus kemudian menjadi kesepakatan kurs pada saat pembayaran, bukan kurs pada saat terjadinya transaksi. Itu saya kira yang keempat. Yang terakhir, nah ini ada sengaja belum saya tuntaskan, ya kan? Karena ada dua pendapat ini, mohon maaf, gitu kan. Jadi bagaimana kalau kita mengambil ya, sorry, belanja ya di supermarket di luar negeri, ya kita bayar dengan kartu debit. Contohnya di sini misalnya kita di sebuah mall di Mekah membeli sebungkus kacang Arab, harganya 50 real. Kalau rupiahkan itu sekitar 175.000. Nah, kemudian kita membayar kacang Arab tersebut ke kasir mall di Mekah itu dengan menyerahkan kartu debit kita. Misalnya kita punya tabungan di BSI, gitu kan, yang menyimpan tabungan kita itu dalam bentuk mata rupiah. Ini ada dua pendapat ya. Kalau saya baca di kitab Asyasah al-Iqtisodiyah al-Musla itu kemudian haram, ya nggak boleh gitu kan. Kenapa?
Karena di sini ada dua akad dalam satu transaksi, di situ disebutkan ya. Transaksinya apa? Pertama transaksinya jual belinya, yaitu tadi jual beli kacang ya, kacang Arab. Dan yang kedua tukar menukar real dengan rupiah. Nah, itu pendapat pertama. Kalau kita lihat di kitab Al-Amba As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Muslah. Tapi pendapat kedua, saya lihat ini ada yang mengatakan boleh gitu kan, karena bersandarkan kepada hadis yang di atas. Ini yang saya sedang cek gitu kan, hadis yang ini gitu kan. Jadi hadis di yang ini, gitu kan, ini kan, nah, jadi dia membeli dengan dinar, dibayar dengan dirham, gitu kan. Nah, tapi di sini ada semacam saya belum clear, nanti coba saya cek ulang gitu kan. Di sini kan kalau kita lihat di sini ada kata-kata memahami hadis ini dibayar pada harinya. Artinya sebenarnya di sini katanya itu maknanya itu transaksinya itu kredit ya. Jadi kredit ya dengan dinar, nanti dibayarnya itu dengan dirham, bukan transaksi yang dilakukan secara tunai. Tapi ada yang berpendapat ini boleh. Bahkan di kitab Syekh Taqiyuddin yang nanti perlu saya cek lagi di Nizamul Iqtisad pas pembahasan ini ya, mata uang pertukaran mata uang asorfu ya, transaksi asorfu itu di situ disebutkan ya kan, dibolehkan ya kan, walaupun nanti perlu kaji lebih mendalam ya. Nah, itu yang saya lihat ya kan. Nah, kalau kita kemudian meyakini bahwa di dalamnya itu ada transaksi, dua transaksi, sebenarnya ada solusi yang insya Allah itu tidak ada perbedaan ikhtilaf. Pertama, sebelum kita bayar, kita tanya aja harga mata uang rupiahnya. Gitu kan. Misalnya ketika di kasir ini ya, kita tunjukkan ini 50 real. Gitu kan. Nah, saya mau bayar dengan rupiah gitu kan. Kira-kira dengan rupiah berapa gitu kan. Nah, kasirnya mengatakan dia hitung misalnya, oke, harganya dengan rupiah itu 180.000 misalnya. Oh iya, kita serahkan ATM-nya gitu kan. Nah, menurut saya itu boleh gitu kan. Nah, atau solusinya ya kita ambil aja tadi itu kan ke ATM dulu gitu kan, ngambil ATM lalu kemudian kita bayar sesuai dengan real yang harga real yang ditetapkan. Itu barangkali ya, Ustadz Mirja, pada kesempatan malam ini yang bisa saya sampaikan ya. eh, Mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau didiskusikan, mangga ya. Ini berarti pembahasan terkait dengan uang. Kalau di kitab Syekh Taqiyuddin sih selesai sih, tapi kalau saya baca ada perluasan di Al-Ara Iqtisad itu ada istilah itu sarah itu kan itu, tapi yang bagian akhirnya itu membahas terkait dengan fakta-fakta pertukaran valuta asingnya itu asorfunya. Sementara pembahasan uangnya, sistem uang itu sudah tuntas gitu kan. Sehingga nanti pada pertemuan Syawal atau Mei kita mungkin masuk ya ke pembahasan baru terkait dengan perdagangan internasional. Itu barangkali ya standarnya. Ustaz Azhar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita mendapatkan banyak sekali manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Tadi banyak tambahan-tambahan dari setidaknya 3 kali kalau tidak silap saya pertemuan yang membahas terkait dengan uang. Itu tadi ya. Yang lain silahkan kami persilahkan langsung untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Bisa langsung di unmute kan ya. Oh ini ada Pak Thomas. Silahkan Pak Thomas untuk di unmute. Langsung disampaikan pertanyaan. Untuk ibu-ibu boleh untuk di chat di kolom komentar. Boleh juga langsung ditanyakan. Monggo Pak Thomas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Midra. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya jelas? Jelas, jelas. Ya, Ustadz Arim, Afwan, saya ingin bertanya terkait dua hal berikut. Yang pertama, bagaimana apa yang menyebabkan emas dan uang itu berbeda dalam artian
emas dapat emas tidak bisa terjadinya inflasi, akan tetapi mata uang kertas atau uang kertas dapat menyebabkan inflasi. Iya. Karena kita lihat emas juga pada era kali ini dapat mengalami perubahan-perubahan nilai uangnya. Jadi antara naik turunnya itu sangat mungkin terjadi pada mata uang emas ini. Lalu yang kedua, menyimak dari penjelasan tadi bahwasannya valuta asing dengan valuta asing lainnya hukumnya mubah untuk dipertukarkan. Yang menjadi pertanyaan saya untuk yang kedua ini, apakah di era sekarang kan kita lihat banyaknya bisnis falas valuta asing yang dijadikan ladang bisnis seperti menahan nilai dolar saat turun ketika ketika dolar naik akhirnya diperjualbelikan. Itu bagaimana Ustaz Arim? Syukran. Ya, Iya, baik. terima Boleh, kasih Bang ya. Rizal, Ustaz. Langsung Kang Mirya, Bung Boleh, Mirya. Ustaz. Ya, yang pertama terkait dengan kenapa kalau uang emas, perak itu tidak ada inflasi yang sistemik, ya. Sementara kalau ada uang dengan uang kertas itu ada inflasi yang sistemik. Padahal kalau kita lihat hari ini, ya, uang kertas juga, uang emas, harga emas juga fluktuatif kan. Saya ingat dulu kan emas pada saat saya menikah itu, ketika beli mahar itu 1 gramnya yang 24 karat itu cuma 30.000 gitu kan. Sekarang udah 1 juta gitu kan. Jadi memang harga emasnya sendiri terus cenderung naik gitu kan. Nah, yang pertama, kenapa kalau ini kan kalau hari ini emas tidak dalam posisi sebagai uang ya. Hari ini emas dalam posisi sebagai barang. Karena emas sebagai barang ya karena uang yang digunakannya uang kertas itu terjadilah inflasi. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian kok dengan uang kertas itu bisa menyebabkan inflasi, gitu kan? Dari sisi mata uangnya menciptakan inflasi yang sifatnya sistemik. Karena faktor utama ya yang menyebabkan terjadinya inflasi, uang kertas sekarang kalau kita lihat dari tiga tadi ya, dari 3 jenis uang kertas itu. Uang sekarang yang ada itu kan fiat money itu kan atau paper money ya. Jadi kertas yang dianggap sebagai uang, dia berlaku karena ada jaminan lewat undang-undang. Nah, karena uangnya itu tidak di-backup oleh barang ya, maka dari sisi uangnya sendiri itu meniscayakan adanya inflasi uangnya sendiri itu kan. Kenapa? Karena secara ekonomi yang disebut inflasi itu adalah ketika jumlah barang ya dengan jumlah uang, peningkatan jumlah barang dengan jumlah uang itu kemudian berbeda gitu kan. Nah, kalau kita dalam bahasa ekonominya, moneternya, ketika nilai intrinsik dengan nilai nominal berbeda itu sebenarnya inflasi otomatis gitu kan. Misalnya ya, uang rupiah ya ini ada 50.000 ya, ada uang 50.000 gitu kan. Fiat money, uang kertas gitu kan. Nah, itu nilai nominalnya 50.000. Nilai intrinsiknya itu cuma paling juga nggak nyampe 5.000. Nah, sehingga antara uang dengan barang itu kemudian tidak sama itu kan. Tidak di backup ya. Antara nilai intrinsik dengan nilai nominalnya. Sehingga uangnya sendiri itu memang menyimpan potensi inflasi. Sementara kalau uang yang digunakan emas dan perak, kenapa tidak menyebabkan inflasi? Tadi nilai intrinsik, nilai bahan baku, dan nilai nominalnya, nilai daya belinya itu sama. Misalnya 1 dinar, ya, itu nilai intrinsiknya itu 4,25 gram. Lalu nilai nominalnya ya sama 4,25 gram. Ya. Nah, sehingga dari sisi uang itu tidak ada akan terjadi inflasi, gitu kan. Nah, karena itu dalam sistem moneter yang menggunakan emas dan perak sebagai mata uang, ya, tidak muncul inflasi sistemik yang muncul dari mata uang.
Nah, sementara dengan uang kertas, apalagi dicetak terus-terusan, gitu kan. Nah, contoh sederhananya Pak Thomas, gitu kan. Kenapa pemerintah sekarang punya uang 7.000 triliun, ya, nggak bayar aja dengan cetak uang kertas rupiah 7.000 triliun, ya kan. Itu bisa puluhan truk gitu, ya kan. Nah, kenapa? Karena inflasi kalau kemudian dicetak. Dulu pernah di negara Eropa Timur kalau nggak salah itu kan, sampai bahkan di Turki ya, itu juga ketika jor-joran mencetak uang kertas, itu terjadi inflasi yang luar biasa. Kenapa? Karena uang terus bertambah dicetak sementara nilainya itu kemudian tidak sejalan ya, seimbang. Sehingga artinya uangnya bertambah besar, banyak gitu kan. Sementara barangnya, yaitu nilai nominal dari uangnya itu nilai intrinsik dari uangnya cuma sedikit ya kan. Ya. Itu yang pertama ya, yang terkait dengan kenapa uang emas itu menyebabkan inflasi, sementara uang kertas menyebabkan inflasi, sementara uang emas itu tidak, gitu kan. Jadi jawaban singkatnya karena uang emas nilai intrinsik dan nominal sama, sementara uang kertas nilai intrinsik dan nilai nominal beda. Sehingga uangnya sendiri itu menyimpan potensi inflasi. Bukan potensi, inflasi itu kan. Ketika nyetak uang 100.000, itu sudah inflasi terjadi. Ya. Kenapa? Karena nilai uangnya bertambah 100.000, sementara barangnya, yaitu nilai intrinsik uang yang 100.000 itu paling cuma 5.000. Jadi ketika ada uang baru itu otomatis terjadi inflasi, ya kan? Kenapa? Karena uangnya bertambah, gitu kan? Nilai uang bertambah, tapi nilai barangnya tidak seimbang. Nilai uangnya bertambah 100.000 ketika mencetak yang 100.000, sementara nilai intrinsik uang yang sebagai bahan baku uang 100.000 itu paling 5.000, gitu kan? Nah, itu yang menjadi inflasi. Nah, tidak akan terjadi pada emas. Ketika misalnya negara mencetak uang logam emas 1 dinar, 1/4 dinar, ya nilainya sama dengan barangnya. Nah, itu ya yang dimaksud. Nah, kemudian yang turunan pertanyaan pertama yang terkait dengan yang kedua, yaitu kenapa kan emas juga sekarang harganya fluktuatif ya? Iya, karena kenapa harga emas sekarang fluktuatif ya? Karena memang ya tadi alat pembayarannya hari ini kita menggunakan fiat money. Dinilai dengan fiat money ya terus harga emas kan naik gitu kan. Ya. Itu ya barangkali Pak Thomas yang pertama atau Kang Thomas. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian orang yang bisnis valuta asing ya? Sebenarnya jual beli valuta asing boleh, kita menjadi pedagang boleh ya. Nah, kalau pertanyaan tadi bagaimana kalau tujuannya kita membeli dolar, kita jual gitu kan pada saat harga dolar itu kemudian tinggi. Nah, ini lagi-lagi gitu kan. Ini pembahasannya adalah antara menabung dengan menimbun ya. Kalau kita punya tujuan misalnya ya, ini kita tahun depan atau bulan depan kita akan ke luar negeri ya, sehingga butuh dolar. Saya beli dolar itu kan, saya simpan. Nah, itu namanya menabung. Menabung dalam bentuk dolar itu boleh. Tapi kalau tidak ada tujuan ya kan sama sekali ya baik dolar maupun rupiah sebenarnya itu yang masuk ke dalam kategori menimbun. Nah, ketika kita jual beli valuta asing gitu kan, maka asalkan tidak ada tadi ya upaya untuk menimbun ya saya kira diperbolehkan ya kan. Ya. Itu ya Kang Thomas ya. Gimana ada yang mau diklarifikasi? Saya persilahkan. Silahkan Pak Thomas kalau ada yang mau diklarifikasi. Kalau tidak kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yap, Jukran, saya rasa sedikit dulu. Ya, baik. Tad, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Herman Basir. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya menukar penggunaan uang antara uang kertas dengan uang digital? Misalnya membayar makanan di GoFood via OVO supaya tidak terjadi dua akad dalam satu transaksi, lalu dibayar setelah makanan sampai. Monggo, Tad. Nah, ini yang memang terjadi ini ya.
memang di situ ada 2 akad. Makanya sulit itu kalau saya sih masih mengadopsi memang yang nggak boleh gitu kan. Kalau belanjanya pembayarannya lewat GoPay-nya itu gitu kan. Jadi memang di sini ada 2 ini ya. Jadi di situ ada 2 akad dalam satu transaksi ya, pinjam dan jual beli gitu kan. Karena kan sorry, ya iya itu pinjam ya, karena dibayarkan ditalangi dulu kan oleh sorry yang mana entar. Penggunaan uang kertas dan uang digital, entar membayar makanan di GoFood via ini supaya tidak terjadi 2 akad dalam satu transaksi kalau dibayar setelah makanan sampai. Ya, kenapa ada 2 akad itu tadi itu kan ada di situ pada saat yang sama gitu kan. Akad wakalah ya kalau nggak salah. Akad wakalah, bentar ya. Dan yang kedua akad jual belinya gitu kan. Ya, kepada ijaroh akad ijaroh dengan akad jual beli ya. Ijarohnya itu dengan GoFood-nya ya, dengan ojeknya, jual belinya itu dengan penyedianya. Nah, supaya tidak terjadi 2 akad seperti apa? Harusnya kita beli ya langsung ke konsumen tadi ya. Tapi biaya ininya gitu kan, biaya cuman kan masanya bisa enggak itu kan. Jadi kita mah pokoknya beli apa istilahnya itu, beli barang itu katakanlah 100.000 ya. Termasuk di dalamnya itu kita terima ya, terima di muka gitu kan. Jadi tidak dipisahkan antara kita ijaroh ke Gojeknya dengan ke apanya itu pedagang makanannya gitu kan. Jadi istilahnya itu sama seperti ya kita beli makanan ya, misalnya kita WA ya kan atau juga lewat aplikasi kan. Nah, itu termasuk di dalamnya itu ya bukan biaya transport ya, yang tanggung jawab untuk mengirimkan itu adalah penjual ya kan. Ya, tidak kita sendiri yang kemudian berakad dengan GoFood-nya. Dengan GoFood-nya, dengan Gojek-nya gitu kan. Kenapa kemudian di situ seolah ada 2 transaksi? Karena tadi itu kan kita membeli makanan dan pada saat yang sama juga kita mengupah ya, Gojek-nya. Atau kalau amannya itu adalah ya kita ini telepon ke Gojek-nya itu kan. Jadi sebelum transaksi, nah bayarnya itu ya kita lewat dia gitu kan. Itu ya. Memang ini agak rumit terkait dengan ini ya, karena kan mereka ya, saya nggak tahu setelah ada pembahasan ini apakah ada revisi atau tidak itu kan, karena saya belum pernah belanja itu kan, nggak tahu kalau fakta yang sekarang apakah masih dengan 2 akad itu atau bisa satu akadkan. Nanti saya cek lagi ya, coba ya. Cuman mungkin Pak Herman, apakah ada perubahan karena ini kan cukup lama ya dulu ketika awal-awal itu dikritik gitu kan, 2 akad gitu kan. Saya nggak tahu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan sama sejak awal, ya memang di situ ada 2 akad dan satu transaksi gitu ya. Itu ya barangkali. Ya, baik. Tapi sepertinya memang masih sama sih, Ustaz. Karena kami juga pernah order gitu. Oh gitu. Pernah order makan sewaktu masih di Medan. Tapi gimana Pak Herman yang terbaru? Saya belum update juga perubahannya, Ustaz.
Kayaknya masih itu. Cuman kan Ya, katanya kalau dibayar via OPPO itu kan artinya kita sudah bayar duluan. Nanti kan dulu itu kan sampai baru dibayar. Nah, itu sudah jelas itu doa ke dalam satu transaksinya. Sekarang kan ada yang bayar katanya via OVO. Jadi katanya sudah tidak ada begitu. Jadi nah, jadi dibayar duluan. Jadi ya, jadi dikasih faktanya duluan kita sudah. duitnya dalam bentuk Nah, apa uang mata uang digital itu. Jadi ya, udah jadi dibayar duluan. faktanya kita sudah bayar ke pihak Gojek, kemudian Iya, urusan Gojek lagi tuh mau diapain gitu ya? iya. Misalnya akad wakal lah. Iya, iya. Tapi Ya, baik. sekaligus ada ijarah di situ itu lagi. Ya, baik. Mungkin jadi ini nanti. Iya. eh, Ya, Ustaz. jadi nanti bisa dikonfirmasi lagi Oke, lah ke nanti kita kaji lagi ya. ya, didalamin lagi Khawatir nanti. ini Syukuran, faktanya Ustaz. udah berubah. Saya belum mengkaji fakta yang terbaru gitu kan. Coba nanti saya baca dulu ya faktanya yang terbaru. Dengan pembayaran Ya, lewat siap, itu Pak. ya. Baik, ini sudah untuk pertanyaan Pak Herman. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Nurlela. Semoga Ustadz diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah umroh. Amin. Izin bertanya Ustadz, ketika khilafah tegak, bagaimana penanganan uang kertas yang beredar? Nah, Syukron. Terima kasih. Langsung Ustadz. Ya, kalau kita lihat ya kan, ketika misalnya khilafah nanti tegak, gitu kan, tergantung sebenarnya kebijakan khalifah gitu kan, kepala negara, apakah mau menyatakan langsung uang itu tidak berlaku, ya, atau mau eh, dilakukan konversi, gitu kan, secara bertahap, gitu kan. Nah, kalau pertimbangan ekonomi mungkin, ya kan, kalau kita berkaca kepada eh, zaman Rasulullah juga ketika negara Madinah tegak, gitu kan, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kan dari sisi mata uangnya tetap Rasulullah belum mencetak sendiri. Ya. Nah, ini juga bisa jadi ini lagi-lagi tadi tergantung khalifahnya. Tapi secara ekonomi, kalau misalnya dinyatakan tidak berlaku, itu akan terjadi guncangan ekonomi. Gitu kan. Maka secara ekonomi yang bisa diambil itu adalah secara bertahap, gitu kan. Jadi nanti, gitu kan. Jadi dirubah dari fiat money ke substitusi money. Ya. Jadi mekanismenya itu adalah negara atau kepala negara akan merubah dari fiat money atau dari paper money, uang kertas ke substitusi money. Jadi apa nanti yang akan dilakukan oleh negara, ini kan, oleh kepala negara? Nanti akan mengecek berapa mata uang yang beredar, ya, uang rupiah terutama yang dicetak yang beredar. Nah itu kemudian akan di backup dengan emas atau perak. Ya. Nanti tergantung, misalnya diambil kebijakan yang pecahan 100.000 itu backup emas, yang pecahan 10.000, 50.000 misalnya itu backupnya emas, ya, sehingga disebut dengan dinar, ya kan. Misalnya kalau yang pecahan 20.000 yang ke bawahnya, misalnya itu adalah backupnya itu dirham. Nah itu bisa dilakukan seperti itu, gitu kan, oleh kepala negara ya. Secara bertahap nanti kemudian diambil karena faktanya memang walaupun dibolehkan secara hukum syara menggunakan uang kertas itu yang lebih afdol itu memang emas dan peraknya sendiri kemudian yang beredar di tengah-tengah masyarakat ya kan. Karena kalau di situ kan tidak ada istilahnya itu keraguan bahwa yang beredar itu memang emas dan perak. Sementara kalau dengan uang kertas kan bisa jadi kemudian backupnya itu kan tidak ada sebenarnya gitu kan. Nah, makanya kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ya yang beredar memang tetap secara fisik ya, emas dan perak. Nah, itu sehingga nanti secara bertahap itu ditarik gitu kan, dikonversi gitu kan. Eh, nah, cuman mungkin nanti eh, kebijakan itu kan akan berdampak kepada yang lain gitu kan. Nah, maka ada transaksi-transaksi yang lain yang menjadikan uang sebagai komoditas otomatis itu harus akan di stop, diharamkan ya kan. Karena kalau misalnya
transaksi-transaksi yang berbasis ribawinya itu dibiarkan, ya nanti ya akan muncul kemudian tambahan uang-uang baru itu kan, yang tidak terbackup dengan emas dan perak. Dan nah karena itu nanti siapapun ya, ini berlaku untuk muslim dan non-muslim selama dia menjadi bagian di negara ini gitu kan, maka ya dia akan terkena larangan ya untuk melakukan muamalah-muamalah yang menjadikan uang sebagai komoditas. Jadi praktisnya pokoknya akan dihentikan semua transaksi-transaksi ribawi itu kan, dan mungkin tadi secara bertahap nanti uang akan dikonversi dari uang kertas ke uang emas dan perak. Itu ya barangkali secara teknisnya. Baik, berarti intinya tahapannya itu apa namanya tadi ya? Intinya bertahap lah begitu ya. Di awal mungkin substitusi dulu menggunakan 2 mata uang, kemudian nanti baru ditarik semua ya Ustaz ya. Iya. Ya, siap. Untuk jadi mohon dari kita semua, khususnya yang eh, ketika Allah kita semua bisa nyusul nih Tat, ke Baitullah. Amin, insya Allah lah nanti saya sampaikan, saya doakan semua. Mudah-mudahan ya kita bisa Amin. mengunjungi Baitullah ya untuk melaksanakan ibadah Amin. umroh dan Ya, haji. atau nanti kita ibadah bareng-bareng nih saat jamaah syiar malam Wah, berangkat mantap bareng. itu, lebih mantap itu. Ya, Ustaz Amin, insyaallah. Azhar, ya itu lebih mantap kalau bareng-bareng. Siap. Baik, Tat, ini untuk pertanyaan malam hari ini sepertinya sudah tidak ada lagi. Jikalau ada closing statement, boleh langsung, Tat. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian, jamaah malam atas perhatian dan juga keistiqomahannya mengikuti kajian bedah kitab sistem ekonomi Islam. Kita masih menyisakan beberapa topik terkait dengan perdagangan luar negeri ya. Nah, mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan ya dalam mengikuti kegiatan ini, termasuk jika kita memohon karena di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan, umur ibadah kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barang kehilafan, kesalahan, dan sekaligus saya mohon doa juga mudah-mudahan selama perjalanan umroh saya mendapat kemudahan dan kesehatan dan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali ya Ustaz Mirja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujib.